Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Ses dengan NIM 4114211018. Saya dari kelas A Pendidikan Matematika 2021 semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu fungsi di Skillab untuk memenuhi tugas mata kuliah komputasi dan pemrograman. Nah, di sini sebelumnya saya telah memiliki aplikasi Skillab. Langsung saja kita buka. Pada aplikasi Skillab ini terdapat Skinotes. Saya biasa menggunakan Skinotes untuk menuliskan fungsinya. Di sini yang pertama saya akan membuat grafik fungsi trigonometri. Nah, dalam satu sistem koordinat linier pada Skillab dapat dibuat beberapa kurva atau grafik dengan fungsi perhitungan yang berbeda-beda. Dan di sini saya misalkan untuk menggambarkan kurva Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X dalam satu sistem koordinat. Nah, untuk menggambarkan kurva tersebut, nama kedua variabel hasil perhitungan yaitu Y harus berbeda. Di sini saya menggunakan Y1 dan Y2. Y1 untuk sin X dan Y2 untuk cos X. Sehingga perintah-perintah yang digunakan untuk menggambarkan fungsi tersebut ke dalam grafik yang dilakukan yaitu dengan urutan sebagai berikut. Perintah pertama yang saya gunakan yaitu X sama dengan lin spec dalam kurung 0,10 tanda titik koma. Nah, perintah X sama dengan linscape 0,10 tanda titik koma ini bekerja untuk menentukan interval skala di sumbu X, yaitu perintah untuk menghasilkan output berupa vektor yang berisi angka 0 sampai dengan 10 sebanyak 100 elemen. Nah, karena perintah ini diakhiri dengan tanda titik koma, maka program tidak akan menampilkan hasil eksekusi perintah tersebut, tetapi hanya disimpan pada program memori. Nah, selanjutnya kita enter. Di sini untuk perintah kedua, yang seperti telah saya jelaskan tadi untuk soalnya, yaitu Y1 sama dengan sin dalam kurung X sin dalam kurung X tanda titik koma. Nah, perintah Y1 sama dengan sin dalam kurung S balas kurung tanda titik koma bekerja untuk memberikan hasil perhitungan dari fungsi sin X pada sumbu Y. Karena penulisan perintah tersebut diakhiri dengan tanda titik koma, maka program tidak akan melakukan eksekusi atas perintah tersebut. Nah, selanjutnya kita enter untuk perintah ketiga yaitu Y2 sama dengan cos dalam kurung X tutup kurung tanda titik koma. Nah, perintah Y2 sama dengan cos X tanda titik koma ini bekerja untuk menghasilkan hasil perhitungan dari fungsi cos X pada sumbu Y. Karena penulisan perintah tersebut diakhiri dengan tanda titik koma, maka program tidak akan melakukan eksekusi atas perintah tersebut. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, untuk menampilkan representasi hubungan antara nilai X dan Y pada kedua fungsi tersebut dalam satu bidang grafik koordinat linier yang digunakan yaitu plot, yaitu perintah plot dalam kurung X, Y1, X, Y2. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, setelah kita enter, di sini kita save dan execute. Di sini saya menyimpan dengan nama grafik fungsi trigonometri 2. Save. Dan ini adalah gambar grafik dari fungsi yang telah kita tentukan sebelumnya. Bisa teman-teman perhatikan ini.
Selanjutnya saya masuk pada fungsi yang kedua, di mana fungsi yang kedua telah ditentukan sebelumnya, yaitu fungsi f(x) sama dengan 1, di mana x lebih dari sama dengan 0, dan min 1, di mana x kurang dari 0. Nah, sebelumnya di sini kita harus menentukan arraynya atau arah pemrograman. Nah, cara pertama yaitu kita menentukan fungsinya. Di sini diketahui ada fungsi f(x). Kita misalkan fungsi f(x) itu dia dengan y, sehingga function perintah pertamanya yaitu function y sama dengan f dalam kurung x. Kita enter. Nah, di sini kita ketahui ada dua. Di sini ada dua macam pilihan, yaitu yang pertama x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari 0. Sehingga untuk penentuan ini kita menggunakan statement if else untuk mengontrol apakah suatu blok statement akan dieksekusi atau tidak. Nah, blok statement yang di dalam blok if hanya akan dieksekusi jika ekspresi yang diuji bernilai benar. Nah, kata kunci dan di sini yang berarti kemudian bisa juga kita ganti dengan enter, tanda koma, atau dengan tanda titik koma. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya langsung saja praktekkan, yaitu setelah kita ketahui cara pertamanya yaitu functionnya itu y sama dengan f(x), berarti selanjutnya di sini kita masuk saja langsung if, yang artinya jika x lebih dari sama dengan 0, kemudian atau then lebih dari sama dengan 0, kemudian atau then kan. Setelah itu y fx-nya di sini kita ketahui sebagai 1, y-nya berarti y sama dengan 1. Nah, selanjutnya else, atau kalau tidak, karena ini ada dua fungsi else, maksudnya ada dua macam pilihan. Else if x kurang dari 0, then kita ketahui y-nya adalah min 1, sehingga perintah berikutnya y sama dengan min 1. Selanjutnya setelah itu kita n akhiri, karena ini ada dua kali jadi kita akhiri dua kali, n akhirnya kita akhiri fungsi yang ini, sehingga ketika kita memanggil nilai f, contohnya f sama dalam f-nya adalah 1, maka hasilnya akan mendapatkan 1, karena di sini dikatakan y lebih dari sama dengan 0, maksudnya x lebih dari sama dengan 0 dan y sama dengan 1, sehingga untuk f1-nya dia akan mendapatkan 1. Baik, selanjutnya kita masuk pada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi faktorial. Nah, formula untuk menghitung faktorial dari suatu bilangan bulat n yaitu faktorial n di mana 3 jika n kurang dari sama dengan 3, dan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 kali titik-titik 3 kali 2 kali 1 jika n lebih dari 3. Nah, untuk n lebih dari 3, fungsi faktorial dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Faktorial n sama dengan n faktorial kali n kurang 3. Nah, untuk di sini adapun langkah-langkahnya untuk fungsi faktorial. Yang pertama di sini kita harus menentukan array atau arah pemrograman. Dikatakan bahwa di sini faktorial, fungsi faktorial. Kita misalkan fungsi faktorial itu sebagai f, sehingga fungsi function f sama dengan faktorial n. Kita enter if jika n lebih dari 1, then kemudian maksudnya n lebih dari 3, then kemudian
F sama dengan N kali faktorial N kurang 3. Faktorial N kurang 3. Kalau tidak, else F sama dengan 3. Kita N function. Nah, selanjutnya di sini kita memanggil sebuah fungsi terhadap dirinya sendiri. Contohnya di sini kita memanggil faktorial 8. Maka hasilnya adalah 180. Nah, itulah beberapa fungsi yang dikerjakan di dalam Skillab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.